Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahidan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana perintahkan kejujuran, berpukukan keadilan, serta bermahkotakan kasih sayang, serta hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negara yang besar dan heterogen, terdiri dari berbagai pulau, bahasa, suku, dan budaya, yaitu 17.504 pulau, 250 bahasa daerah, 1.340 suku, dan 1.278 budaya. Sejak tahun 2000 terdapat 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia sangat pantang terjadi konflik perpecahan. Saat ini bangsa Indonesia bertubi-tubi diuji oleh berbagai masalah, yaitu intoleransi, radikalisme, terorisme, narkoba, sikap apatis, hedonis, dan materialistik. Maka dari itu, sebagai ikhtiar untuk menghindari ujian yang bertubi-tubi pada momentum, maka dari itu tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Sebagai landasan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum 'inda
Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Abdur al-Mantur fi Tafsir Mahsud, asbabun nuzul ayat ini berawal dari kisah seorang budak bertapa, kisah Bilal bin Rabah muazzim Rasulullah ketika Fathu Mekah, dan orang Mekah kaget sambil berkata, apakah budak hitam ini yang azan di atas Ka'bah? Serta mereka mengejek sambil berkata, apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan? Asbabun nuzul senada juga diterangkan dalam tafsir jilid ke-9 halaman 419 cetak tahun 2019 untuk merawat kerukunan umat di negeri tercinta ini. Langkah yang kedua, semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Pada potongan ayat di atas, lita'arofu, saling mengenal, maksudnya keragaman itu merupakan sarana kemajuan peradaban. Pesan langit ini sangat universal yang menghapuskan dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali sebagai hamba bukan asal harta, bentuk rupa maupun status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah, tetapi ketakwaan. Hadirin, karena memang hadirin, ketika kita tidak saling mengenal, maka akan muncul diskriminasi, saling menutup diri, tidak saling menjalin komunikasi, gampang saling mencurigai, dan bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oleh sebab itu, mari kita hindari hal tersebut agar tidak curiga di antara kita. Betul hadirin, kadang realita berbicara hanya gara-gara beda organisasi kita, saling mencaci maki hanya gara-gara beda pemahaman kita, saling bermusuhan hanya gara-gara beda pemahaman kita, saling tendang menendang dan bahkan saling bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin
Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.